Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi terkait fungsi ya. Nah, di sini masih dalam uh, keterkaitan konsep dasar fungsi itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi terkait fungsi, maka di sini saya terlebih dahulu ingin menjelaskan apa itu fungsi, dimulai dari definisi fungsi itu sendiri. Jadi fungsi itu didefinisikan sebagai pasangan ya, pasangan setiap unsur di A ke tepat satu unsur di B. Jadi fungsi itu terbangun dari dua buah himpunan, di mana kita mempunyai himpunan A dan himpunan B. Jadi yang dikatakan fungsi itu adalah pasangan setiap unsur di A atau di himpunan A ke tepat satu unsur di B. Ingat di sini ada kata-kata tepat satu, artinya setiap A itu mempunyai pasangan di B, tapi pasangannya itu hanya satu. Jadi tidak boleh ada anggota A yang memiliki pasangan lebih daripada satu ke B. Jadi ketika A itu memiliki pasangan lebih dari satu, maka pemetaan ya atau hubungan dari A ke B itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah fungsi. Dan setiap unsur A, jadi di sini ada kata setiap unsur A, berarti semua anggota A itu harus punya pasangan. Jadi ketika nanti misal ada anggota A yang tidak memiliki pasangan, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah fungsi seperti itu. Nih, di sini dikatakan pada pemetaan F ya. Jadi pemetaan atau pemasangan dari A ke B itu dinamakan fungsi F ya. Dari A ke B dengan A itu A kecil ya. A kecil itu adalah anggota dari himpunan A, dipetakan oleh fungsi F ke suatu unsur di B disimbolkan dengan FA. Jadi FA ini adalah fungsi yang memetakan A ke B seperti itu. Dengan demikian FA itu akan sama dengan nilainya B ya. Jadi FA itu sama dengan B. Jadi ketika fungsi atau unsur di A ya itu dipetakan oleh fungsi F ke B, maka FA itu akan sama dengan B. Untuk suatu B kecil ini adalah anggota dari B ya, dari himpunan B. B dikatakan sebagai peta dari A dan A dikatakan sebagai prapeta dari B. Seperti itu ya. Itu untuk fungsi atau definisi fungsi sendiri. Oke. Nah, di sini ada diagram ya, diagram panah. Di sini ada A itu anggotanya adalah 0, 2, 4, dan 6. Terus ada anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi setiap anggota A, semua anggota A ini dinamakan sebagai daerah asal atau biasa disebut sebagai domain. Sementara semua anggota dari B itu dikatakan sebagai daerah kawan atau kodomain. Nah, anggota B ya yang berpasangan dengan anggota A itu disebut sebagai daerah hasil atau ring. Jadi ini beberapa istilah yang biasanya digunakan di dalam fungsi seperti itu ya. Nah, dari diagram
panah tadi, kita bisa melihat bahwa fungsi A ke B itu merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi setiap anggota A di sini itu dipasangkan dengan tepat satu ke anggota B. Jadi tidak ada anggota A yang memiliki dua pasangan, tapi dia hanya berpasangan satu, hanya satu saja, tunggal seperti itu. Maka di sini dikatakan bahwa fungsi dari A ke B itu disebut sebagai relasi khusus seperti itu. Nah, himpunan A ya, himpunan A dengan anggota himpunannya adalah 0, 2, 4, dan 6. Ingat, penulisan himpunan harus menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini. Itu disebut sebagai daerah asal atau domain. Sementara himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5 itu disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Dan 1, 2, dan 5 ini adalah anggota B yang berpasangan dengan A, itu disebut sebagai daerah hasil atau rank seperti itu. Nah, di sini kita bisa menuliskan sebuah fungsi itu dengan notasi fungsi atau di dalam matematika ya, notasi dalam matematika, notasi fungsi dalam matematika. Jadi fungsi atau pemetaan itu dinotasikan dengan huruf kecil. Misal fungsi F, fungsi G, fungsi H, dan sebagainya. Jadi itu dinotasikan dengan huruf kecil. Beda dengan himpunan. Himpunan itu dinotasikan dengan huruf besar. Misalnya A itu adalah himpunan A, seperti itu. Misal di sini F ini ya memetakan X ke Y ya. Ini notasi yang seperti ini dibaca yaitu dibaca dengan F memetakan X ke Y. Maka ketika F ini memetakan X ke Y, maka Y itu sendiri sama dengan Fx. Jadi tergantung X-nya itu berapa dan rumus fungsinya apa, seperti itu. Maka disebut sebagai Y sama dengan Fx. Jadi jangan bingung lagi nanti ketika ketemu kita misalnya Y sama dengan 2x plus 4. Nah, ini namanya adalah fungsi ya. Notasi dari fungsi seperti itu. Dan masih banyak lagi ya untuk rumus fungsinya. Nanti kita setelah notasi fungsi kita akan bagaimana caranya menentukan sebuah rumus fungsi. Nah, suatu fungsi di sini, suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang keempat dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi bisa menggunakan ketiga bentuk ini untuk menyatakan sebuah fungsi. Diketahui di mana himpunan A, contoh ya, himpunan A itu anggotanya adalah A, I, U, E, O. Sementara B itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh, jadi F ini memetakan A itu dipasangkan dengan 1 atau dipetakan ke 1, I itu dipetakan ke 2, U itu dipetakan ke 1, dan E dipetakan ke 4, sementara O dipetakan ke 2. Yang B, pertanyaannya, nyatakan pula dengan diagram kartesius. Dan yang C, nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan. Nah, kita yang pertama dulu ya, yaitu kita buat diagram panahnya terlebih dahulu. Nah, ini gambaran dari diagram panah tadi. Karena di sini A itu dipasangkan dengan 1. A dipasangkan dengan 1. I juga dipasangkan dengan 2. I itu dipasangkan dengan 2, sementara U dipasangkan dengan 1. Ini U dipasangkan dengan 1, dan seterusnya. Di sini tidak ada anggota A yang berpasangan lebih daripada 1, maka ini dikatakan sebagai fungsi. Nah, yang kedua yaitu dengan diagram kartesius. A dengan 1, jadi titiknya di sini, I dengan 2,
U dengan 1, E dengan 4, dan O dengan 2, seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti dia bukan fungsi itu kelihatan, misalnya U itu berpasangan dengan 1, terus U juga berpasangan dengan 3 misalnya di sini. Nah, ini bukan dikatakan sebagai fungsi. Karena apa? Karena ada anggota A yang berpasangan lebih daripada 1. Terus yang terakhir dengan himpunan pasangan berurutan. Kalau dengan himpunan pasangan berurutan ya gampang, tinggal A,1, I,2, U,1, E,4, O,2. Ini tergantung dari tadi perpasangannya F itu memasangkan ke siapa. Ya. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan merumuskan suatu fungsi atau menuliskan rumus fungsinya ya. Contohnya seperti ini. Ketika F ini memetakan X ke Y ya, memetakan X ke Y dengan bisa kita tulis sebagai Fx ya, maka rumus fungsinya kita tulis sebagai Fx sama dengan Y. Jadi ketika kita tulis ketika F ini memetakan X ke Y, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan Y. Nah, sekarang contohnya adalah ketika diketahui F ini memetakan X ke X plus 2. Jadi X plus 2 di sini kedudukannya sebagai Y. Jadi nanti di sini adalah kalau ini himpunan A, ini adalah himpunan B. Jadi himpunan B yang berpasangan dengan A itu ditentukan oleh rumus X plus 2. Seperti itu maksudnya. Dengan daerah asal fungsi, ingat ini penulisan himpunan ya. Daerah asal fungsinya yaitu X sedemikian sehingga 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6, dengan X itu adalah anggota bilangan asli. Kita tahu bilangan asli itu dimulai dari 1, maka di sini X itu lebih besar dari 1, maka dimulai dari 2 ya, dan X lebih kecil dari 6, berarti 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah daerah asalnya ya. Dari soalnya, dari soal diperoleh bahwa daerah asalnya adalah 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya adalah tentukan rumus fungsinya. Yang kedua, tentukan daerah asal fungsi. Ini sebenarnya ini sudah menjawab ya, menjawab yang B ini. Tentukan daerah asal fungsinya, terus tentukan daerah hasil fungsi ya, daerah hasil fungsi atau rank. Terus yang terakhir, jika Fx-nya itu sama dengan 15, maka tentukan nilai X-nya. Oke? Kita jawab yang pertama. Rumus fungsi. Tadi F ya, F itu memetakan X ke X plus 2. Tadi di awal ketika F memetakan X ke Y, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan Y. Berarti di sini kalau F memetakan X ke X plus 2, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan X plus 2. Jadi yang biasa kita gunakan pas waktu pelajaran matematika biasanya Fx sama dengan X plus 2 itu kan adalah rumus sebuah fungsi. Yang kita ketahui hanya Fx, terus Gx dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai rumus fungsi. Oke, yang A clear. Yang kedua, daerah asal. Tadi daerah asalnya di soal ditulis X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 6 dengan X anggota bilangan asli. Jadi asli ini juga biasanya disebut ditulis dengan N atau natural ya, sama saja. Jadi kan X-nya di sini itu lebih daripada 1, X-nya itu kurang dari 6, dia anggota bilangan asli. Bilangan asli mulainya dari 1. Berarti kalau X-nya lebih besar dari 1, berarti kita mulainya dari 2, dan lebih kecil dari 6, berarti sampai dengan 5. Sehingga daerah asalnya itu
adalah 2, 3, 4, dan 5. Oke. Sekarang tentukan daerah hasil. Ketika daerah asalnya itu 2, 4, dan 5, otomatis kalau kita gambarkan ini adalah A. Oke. A ini 2, 3, 4, dan 5. Sementara B-nya, daerah asal B-nya itu adalah, kita anggap saja di sini bilangan real ya. Kalau B-nya bilangan real berarti dimulai dari negatif bla 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 0, 1 sampai dengan positif tak hingga. Maka kalau kita ingin mencari daerah hasilnya, ketika daerah asalnya adalah 2, maka dia akan berpasangan dengan siapa di B? Untuk mencari pasangannya adalah kita gunakan rumus fungsi yang ada, karena sudah dirumuskan fungsinya. Jadi ketika x-nya sama dengan 2, maka f, sebenarnya ini bisa ditulis f2 itu sama dengan, jadi x-nya kita ganti dengan 2 ya. Rumus fungsinya kan x plus 2, maka x plus 2 ini fx, jadi f2 nya x-nya kita ganti 2, jadi 2 tambah 2 berarti 4. Sama halnya dengan yang 3. Jadi di sini F3 itu sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5, dan seterusnya sampai dengan 5 ya. Sehingga diperoleh daerah hasilnya itu 4, 5, 6, dan 7. Tapi nanti perhitungan ini tergantung dari rumus fungsinya. Jadi rumus fungsinya tidak hanya di x plus 2 saja, tapi bisa jadi di bervariasi ya. Rumus fungsinya nanti bisa bervariasi. Yang keempat, soal yang keempat itu fx itu 15 ya. Yang ditanya itu nilai x. Jadi nilai x-nya di sini berapa? Ketika fx-nya sama dengan 15. Fx itu yang kita tahu adalah x plus 2. Jadi x plus 2 ini adalah fx sama dengan 15. Jadi x-nya adalah x sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Jadi nilai x-nya 13. Ketika x-nya nilainya 13, maka fx-nya sama dengan 15. Itu maksudnya. Oke, itu untuk yang rumus fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung nilai fungsi. Nilai fungsi itu sama saja dengan cara kita menentukan daerah hasil fungsi ya. Sama saja dengan menentukan daerah hasil fungsi. Menghitung nilai fungsi. Untuk menghitung nilai fungsi dapat digunakan rumus fx sama dengan ax plus b. Contoh, ini adalah rumus fungsi linier ya, fungsi linier. Contohnya, suatu fungsi ditentukan dengan fx, jadi f memetakan x ke 5x min 3. Tentukan rumus fungsinya. Jadi kalau dari sini sudah bisa kita tentukan rumus fungsinya adalah fx sama dengan 5x min 3. Ini adalah rumus fungsi. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 4 dan x sama dengan min 1. Maka rumus fungsinya tadi udah kita dapat, nilai fungsinya x sama dengan 4 berarti f4. X sama dengan min 1 berarti f min 1. Yang semula fx kita ganti dengan x-nya 4 menjadi f4. Kita ganti fx-nya dengan min 1 menjadi f min 1. Rumus fungsinya adalah 5x min 3, sehingga setiap x di sini kita ganti dengan 4 dan min 1. Maka di sini diperoleh 5 dikali 4. 4 ini dari si x-nya ini. 5 kali 4 kurang 3, itu rumus fungsinya, sama dengan 17. Min 1, 5 dikali min 1 dikurang 3, hasilnya adalah min 8. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan 4 adalah 17 dan untuk x sama dengan min 1 adalah negatif 8.
seperti itu. Nah, ini yang contoh kedua, nanti bisa kalian lihat ya, cara pengerjaannya hampir sama dengan yang di awal-awal. Jadi silahkan dipelajari untuk contoh yang nomor 2. Oke. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan terkait konsep dasar fungsi, baik dari definisinya, terus tadi rumus fungsi, dan menentukan nilai fungsi, seperti itu. Jadi untuk kedepannya kita akan masih membahas mengenai fungsi. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.